pengakuan Aguan atau Sugianto Kusuma terkait daripada sertifikat tanah itu dan ternyata dibeli sejak zaman Soeharto. Ya, kuasa hukum Agung Sedayu Group Mu'anas Alaidit mengatakan pihaknya memperoleh HGB dari balik nama sertifikat hak milik atau SHM yang dibeli dari rakyat sejak era Orde Baru atau di era Presiden Soeharto. Adapun dulunya kawasan itu adalah merupakan sawah dan tambak, begitu dikabarkan dari posbaru.com begitu ya. Namun demikian, kenapa yang disalahkan era Joko Widodo? Di era Jokowi lah terbitlah sertifikat itu, padahal Aguan mengatakan bahwa pembelian itu tidak sejak 82 zaman Soeharto. Ya, kata Aguan, HGB diperoleh sesuai proses dan prosedur jual beli yang benar milik rakyat berupa SHM berdasarkan girik yang diterbitkan di tahun 82 dan dibalik nama ke HGB, kata Mu'anas Alaidit ya. Mu'anas menjelaskan HGB diperoleh sesuai dengan prosedur jual beli dan prosedur peralihan SHM ke HGBN telah membayar pajak. Ya, itulah kenapa yang disalahkan kok di era Jokowi lah selalu yang disalahkan Pak Joko Widodo, padahal Aguan mengakui pembelian tanah itu adalah merupakan sawah rakyat di mana pada tahun 82 masih berbentuk sawah, dan di era Pak Soeharto lah tanah itu dibeli oleh Aguan. Warga pembenci Jokowi rame-rame menuduh bahwa di era Jokowi lah penerbitan sertifikat laut ya. Namun demikian pada kenyataannya sertifikat laut tidak hanya terjadi di era Joko Widodo, namun demikian pada tahun 82 pun telah terbit. Namun demikian ini adalah merupakan jalan terbaik untuk menyerang Pak Joko Widodo. Warga rame-rame menyerang Pak Joko Widodo. Era Jokowi lah pagar laut, sertifikat laut diterbitkan, dan inilah diantaranya warga itu. Bayangin aja, 2 periode atau 10 tahun laut aja sudah dikapling, apalagi kalau sampai 3 periode. Mungkin udara akan dikapling atau mungkin akan dijual per kilo. Sistem pemerintahan di era Jokowi, dan kalian para pembela Jokowi masih menganggap bahwa Jokowi adalah presiden terbaik. Sungguh terlalu, kata Bang Roma. Padahal kalau kita baca di berita di Kompas dikatakan bahwa menurut dia Kementerian ATR BPN telah menginstruksikan tim khusus termasuk Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Pertanahan untuk koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah bidang tanah tersebut berada dalam atau luar garis pantai sesuai dengan dokumen pertanahan yang diterbitkan tahun 1982 hingga kini. Jelas ya. Jadi penerbitan sertifikat itu telah ada sejak tahun 82 ya. Sejak 82 di era Pak Soeharto ya. Namun demikian, kenapa yang dipersalahkan selalu Pak Joko Widodo? Rame-rame menyerang Pak Joko Widodo. Ya, sejak di era Jokowi lah sertifikat laut diterbitkan. Sungguh aneh ya. Padahal sudah sejak tahun 82 bahkan tahun 96 pun itu telah terbit bahkan di Sidoarjo dan juga di Pulau Madura ya. Namun demikian warga tetap semangat untuk menfitnah Pak Joko Widodo. Mulai tahun 2022 di eranya Jokowi itu kan laut bisa disertifikat itu di kapling-kapling. Harusnya itu kita mendukung Jokowi untuk 3 periode loh. Kenapa? Supaya kita bisa menyaksikan langit itu bisa dikapling-kapling gitu.
awan itu dijual per meteran. Waduh, mari ngono udara dijual per kilo. Terus gunung-gunung yang ada di Indonesia itu bisa dijual per kapling juga. Iya. Moro-moro Gunung Merapi, seru nek kan di kapling-kapling. Mak lampir isok ngamuk-ngamuk. Parah. Gak karu-karuan. Sertifikat lahan di lautan juga ditemukan di Sumeneb, Madura ya, di Pulau Madura pada tahun 96. Dan ini beritanya dari TV One, kita dengarkan sama-sama. Pemirsa, sertifikat lahan di lautan juga ditemukan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Ya, sebanyak 20 hektar bersertifikat hak milik. Keberadaan lahan laut bersertifikat ini berada di Dusun Tata Kerbau, Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Lahan seluas 20 hektar ini diketahui bersertifikat hak milik atas nama perorangan. Lahan laut di Sumeneb ini telah berpuluh-puluh tahun menjadi lokasi warga setempat untuk mencari dan menangkap ikan. Namun rencananya puluhan hektar lahan ini akan direklamasi untuk dicetak menjadi tambak garam. Kasih Pendaftaran Hak BPN Sumeneb mengakui adanya pengajuan sertifikat hak milik di lokasi tersebut. Saat itu pengukuran lahan dilakukan oleh pihak ketiga. Itu pada waktu itu tahun 2009 Pak ya, informasi yang saya baru di sini baru setahun. Itu dilaksanakan pada waktu adjudikasi. Proses adjudikasi, nah tim ukurnya juga dari pihak ketiga pada waktu itu. Nah, informasi dari Pak Kepala Desa kemarin ketika kami ke lapangan itu dulu masih berupa daratan, karena sekarang musim abrasi, mungkin kalau pas-pasan itu airnya kelihatan laut, tapi kalau pas surut kelihatan daratan. Nah itu Pak, jadi tim kantor sudah menurunkan tim inventarisasi ke lokasi. Dan sampai hari ini ada 19 sertifikat dengan. Menurut Supriyanto, jika ada pihak yang dirugikan atas sertifikat lahan di laut itu agar menggugatnya secara hukum. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Feroz Afif, TV One mengabarkan. Melihat fakta bahwa laut kita bisa dikapling-kapling, sertifikat mulai tahun 2022 di eranya Jokowi. Kon gak kepingin kan ngapling Sungai Bengawan Solo. Parah. Kalian udah tahu kan yang lagi rame, yaitu laut bersertifikat SHGB, bahkan ada juga yang SHM. Setelah ditemukan pagar laut sepanjang 30 km yang ada di Tangerang, Banten, kini ditemukan lagi, ternyata di Sidoarjo, lebih tepatnya di Sedati. Ini luasnya adalah sekitar 656 hektar dan ber-SHGB. Ini dia, lautan yang berada di Sidoarjo, yang luasnya itu 656 hektar, yang saat ini sedang diusut, dan katanya laut ini sudah punya orang. Dan fakta yang sangat mengejutkan lagi adalah, ternyata surat SHGB di laut ini sudah keluar di tahun 1996, dan kepemilikannya adalah 2 perusahaan. Dan tentu saja, seperti prediksi netizen Indonesia, bahwa pemerintah di sana kini saling lempar-lemparan dan gak mau disalahkan karena masalah ini. Gimana pendapat kalian guys? Komen ya. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Kanwil BPN Jatim menyatakan telah menerbitkan sertifikat hak guna bangunan HGB di kawasan pesisir Sidoarjo sejak tahun 1996 yang akan berakhir hingga 2026. Kepala Kanwil BPN Jatim Lampri di Surabaya Kamis 22 Januari menjelaskan sertifikat HGB di lahan seluas total 656 hektar yang berlokasi di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo itu terbagi dalam 3 bidang, yaitu 2 bidang HGB masing-masing seluas 192 dan 285 hektar diterbitkan untuk perusahaan properti PT Surya Inti Permata, serta sebidang lainnya dengan luas 152 hektar diterbitkan untuk PT Semeru Cemerlang. Menindaklanjuti pergunjingan di media sosial yang menuding HGB tersebut menyalahi aturan karena diduga berlokasi di wilayah laut, Kanwil BPN Jatim telah menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengkajian. Kalau itu memang abrasi atau apa, dan itu udah di laut, ya tentu itulah
itu syaratnya hak itu hapus karena salah satunya tentang musnah, karena gempa, karena longsor dan sebagainya. Kanwil BPN Jatim meminta waktu selama 1 minggu untuk melakukan pengkajian. Jika tim investigasi menemukan pelanggaran dalam proses penerbitan 3 sertifikat HGB tersebut, maka akan segera dibatalkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.